Anda masih bersama saya Rizal Wijaya dan masih di ruang publik KBR hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya juga masih terhubung dengan dua narasumber secara virtual ya melalui aplikasi Zoom, yaitu bersama Dr. Siti Nadia M. Epit, Sesdijen Kesehatan Masyarakat dan juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan tentunya bersama Dr. Haryadi Wibisono MPH, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Baik, dan kita juga masih ngomongin tema yang sangat menarik, yaitu cakupan vaksin COVID-19 booster pertama dan persiapan booster kedua. Nah, sebelum kita ke dua narasumber kami, saya akan coba bacakan dulu beberapa pertanyaan dari pendengar kami yang tersebar di seluruh Indonesia melalui 100 radio jaringan KBR. Kemudian melalui YouTube channel Berita KBR ada Wikan yang pertama. Saya akan bacakan. Dokter Haryadi, lebih prioritas mana dok, capaian target vaksin primer atau vaksin booster? Mengapa ada vaksin booster kedua jika capaian vaksin primer belum optimal? Nah, ini juga sekalian nanti bisa ditanyakan ke Dokter Nadia ya, pemerintah ya tentunya ya. Mengapa sih harus ada vaksin booster kalau vaksin primer sudah dilakukan? Apakah tidak cukup untuk menangkal penularan COVID-19? Nah, ini perlu diberikan edukasi kembali kepada masyarakat kita nih. Yang pertama mungkin ke Dokter Nadia terlebih dahulu nih. Sekaligus silakan, kenapa harus vaksin booster gitu loh. Hmm, Ya, jadi ada studi-studi yang sudah kita ketahui ya. Eh, yang pasti gini, vaksin COVID-19 itu lengkap kalau 2 kali disuntik. Makanya kita dapat suntikan pertama, suntikan kedua. Nah, ini para pendengar tentunya ruang publik mesti juga nih membantu. Ternyata kita itu ada 30 juta orang loh yang belum melengkapi dosis keduanya. Nah, yang ketiga, studi menunjukkan bahwa setelah 6 bulan ada penurunan dari titer antibodi. Jadi kita kan kalau perang harus betul-betul fit ya Mas Rizal ya Betul. gitu. Nah, jadi untuk mencapai karena kita ini dalam situasi perang, kalau kita tidak dalam situasi perang ya mungkin bolehlah ya tidak betul-betul fit. Tapi karena kita dalam situasi perang, kita mau mengalahkan musuh kita, tentu kita ingin pada kondisi yang paling prima. Begitu kemudian dari hasil kajian ilmiah dikatakan ada penurunan yang memang bervariasi, ada yang turunnya banyak, ada yang turunnya sedikit, karena tergantung sistem imunitas dari masing-masing. Nah, karena adanya penurunan ini dan kita dalam posisi sedang menghadapi pandemi dan kita ingin keluar segera memenangkan pertarungan ini, maka kemudian kita berikan booster. Khususnya mereka yang sudah lebih dari 6 bulan penyuntikan dari vaksin ataupun dosis yang kedua atau dosis yang lengkap. Nah, sekarang kenapa nih booster kedua diberikan lagi untuk nakes? Nah, ini kita bicara lagi. Ternyata si virus COVID-19 ini karena dia jenis virusnya itu adalah yang dikatakan mRNA, dia itu adalah virus yang paling mudah dan paling memang kerjaannya bermutasi tuh Mas Rizal. Hmm. Jadi, kenapa untuk dia bertahan hidup? Karena dia jenisnya mRNA yang paling lemah lah ya, paling tidak kuat, maka dia terus bermutasi nih supaya dia tetap bertahan. Nah, kita sudah bisa lihat mulai dari virus Wuhan, Alpha, Beta, Delta ya, kemudian kita tahu terakhir ini adalah Omikron. Bahkan Omikron itu cucunya udah banyak ya. Ada varian-variannya itu cukup banyak ya, BA1, BA2, bahkan dikatakan ada Omikron siluman dan bahkan ada BA5, BA4, ada Centaurus ya, BA275. Jadi sudah banyak sekali variannya. Nah, pasti memang kita ketahui bahwa tidak selalu mutasi-mutasi virus itu dia lebih sifatnya fatal kepada kita. Tapi tentunya kalau orang bermutasi, dia beradaptasi. Artinya kenapa? Oh, musuh saya tuh ternyata sudah punya pertahanan atau kekebalan, maka saya harus bisa mencari nih di mana celah lemahnya. Nah, oleh karena itu, kenapa booster kedua kita berikan kepada tenaga kesehatan? Karena orang sakit itu pasti datang ke tenaga kesehatan kan, Mas Riza. Iya Nah, betul. oleh karena itu ada dua yang kita lakukan.
Kenapa kita berikan booster? Pertama, tenaga kesehatan harus dilindungi karena kita selalu ingat tenaga kesehatan itu garda terdepan. Bayangkan kalau misalnya banyak tenaga kesehatan yang positif harus isolasi, bagaimana dia memberikan pelayanan kesehatan bukan hanya untuk COVID tapi untuk penyakit-penyakit lainnya. Jadi Oke. itu yang kita lakukan. Yang kedua adalah tenaga kesehatan ini kalau kemudian dia terpapar, dia menjadi titik lemah lah ya istilahnya ya, titik lemah karena dia kan bertempur tiap hari itu ketemu mungkin dengan orang-orang sakit sehingga mungkin juga orang-orang yang kita ketahui sebagian besar daripada penularan COVID-19 ini kan cenderung tidak bergejala atau gejalanya ringan, pegel-pegel, batuk pilek 2 hari hilang, nggak Hmm. sengaja hasil tes positif gitu kan. Saya nggak merasa sakit begitu ya. Nah, karena itu tentunya kalau kemudian tidak kita berikan proteksi yang lebih, bisa saja tenaga kesehatan kita tertular dan dia juga menjadi kasus-kasus yang sifatnya OTG tadi. Kalau Oke. dia ke OTG, dia akan bawa ke keluarganya, keluarganya akan tertular, keluarga juga akan berinteraksi dengan ke masyarakat sekitarnya. Nah, ini tentunya harus kita putus nih rantai penularannya. Jadi itu urgensinya mengapa kemudian kita Vaksin booster. memberikan vaksinasi booster kedua untuk tenaga kesehatan. Dan kita bisa lihat juga karena bukan hanya kita tapi banyak seperti Eropa CDC, kemudian SAIDS, kemudian juga Eropa Amerika US CDC itu memang merekomendasikan terutama pada kelompok-kelompok yang rentan Baik. seperti orang Nanti kita perdalam lansia. lagi Dokter Nadia soal vaksinasi kedua ini ya, vaksinasi booster kedua maksudnya. Dan tadi kembali lagi ke Mas Wikan, salah satu pendengar kami dari Bekasi ya, ke Dokter Haryadi. Sebenarnya prioritasnya seperti apa sih Dokter? Menurut Dokter Haryadi ini, lebih prioritas mana? Capaian target vaksin primer atau vaksin booster? Jadi pertama kita harus mengetahui kenapa istilah booster. Booster itu dari kata awalnya adalah memboosting. Memboosting itu mendongkrak. Apa yang didongkrak? Nah, dalam pemberian imunisasi, maka seperti yang disampaikan Dr. Nadia tadi, dalam tubuh itu akan tercipta daya lindung atau antibodi. Antibodi itu meliputi ada suatu sel memori yang dia selalu mengingat identitas musuh. Nah, jumlahnya cukup untuk melindungi, tapi daya lindung tadi atau jumlah tentara pembela tadi memiliki waktu terbatas. Dia membutuhkan waktu di mana dalam suatu waktu terjadi penurunan kemampuan. Untuk itu diberikan vaksin tambahan yang sifatnya boosting, memboost tentara tadi supaya dia ingat kembali bahwa dia punya tugas yang belum selesai. Maka diberikan vaksin yang dinamakan booster, memboost sel memori tadi atau tentara tadi atau antibodi untuk melindungi. Jadi kita tidak bisa mengatakan mana lebih prioritas. Prioritas pertama adalah menciptakan tentara dalam tubuh, antibodi dalam tubuh melalui imunisasi primer. Tapi imunisasi primer tadi memiliki keterbatasan waktu yang setiap periodik, secara periodik tadi disampaikan oleh Dr. Nadia, 6 bulan dia sudah turun. Maka perlu latgap lagi. Padahal kita harus kuat terus gitu ya dokter ya untuk berperang. Kita harus samapta, ya kan? Tentara kita harus dalam kondisi samapta untuk melawan setiap musuh yang masuk karena kondisinya kita masih pandemi. Setiap saat masuk musuh-musuh baru, bahkan tadi varian-varian baru. Yang untuk masyarakat yang penting tubuh kita harus memiliki pertahanan yang cukup. Itulah pentingnya boosting melalui booster tadi. Baik. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Mas Wikan ya yang ada di Bekasi dan nanti saya juga minta penjelasan ini mengenai data terbaru dari capaian vaksinasi booster pertama, kemudian vaksinasi primer. Dokter Nadia nanti boleh dijelaskan ya dokter ya di sesi berikutnya. Tetap di Ruang Publik KBR, kita harus jeda iklan terlebih dahulu.